Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah tepat di hari atau malam terakhir ya Pak, di bulan September. Jam 12 tepat wengi engke itu sudah masuk tanggal 1 Pak, bulan Oktober, November, Desember. Makanya bulan berberan sore tadi ge hujan Pak. Itu bahasa Kirata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minggu kemarin kita membahas al-adab ma'an nafsi, etika terhadap diri sendiri, di mana untuk urusan ibadah maka prioritas itu mendahulukan diri sendiri. Prioritas untuk menyelamatkan itu ya diri, ku anfusakum wa ahlikum. Makanya masih ingat caranya, yang pertama tobat, yang kedua caranya bagaimana al-adab ma'an nafsi, muqarabah. Semakin kesini semakin panjang umur, semakin intensif, semakin rajin, semakin khusyuk, semakin sungguh-sungguh ibadah. Pada saat yang sama juga langkah yang ketiga yang dijelaskan dalam kitab ini yaitu muhasabah. Terus mengevaluasi diri, terus melihat apa kekurangan, apa dosa yang belum kita tobati. Terus apa kekurangan diri, kekurangan mata, kekurangan telinga, mulut, waktu, itu banyak diisi apa? Itu muhasabah. Hubungan kita dengan manusia, dengan alam bagaimana. Nah terakhir nanti yang keempat langkahnya mujahadah. Mujahadah itu pastikan setiap amal kita lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kapetik hasil kaala buah. Gitu. Pak, musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu diri sendiri, yaitu hawa, innan nafsa la ammaratun bisu'a. Kalau kita sudah mampu menaklukkan diri dengan kesungguhan, sesungguhnya lebih ringan. Nah itu al-adab resumenya, Pak, kesimpulan nukamari. Nah sekarang al-adab ma'al kholqi, etika bersama makhluk hidup. Itu Pak, kan al-adab ma'allah atau al-adab ma'a kitabullah, al-adab ma'a rasul, al-adab ma'a nafsi.
Sekarang ma'al adab ma'al kholqi. Nanti Bapak Ibu ini panjang. Karena al adab ma'al kholqi nanti kaitannya banyak. Kaitan dengan orang tua, kaitan dengan anak, kaitan dengan tetangga, kaitan dengan orang kafir, kaitan dengan hewan. Makanya ini tidak akan satu kali pertemuan, Pak. Nah, sekarang al-adab ma'al kholqi. Yang pertama di sini disebutkan al-adab ma'al kholqi teh akhlak adab terhadap kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi wa wajibu birrihuma wa ta'atihima. Orang muslim mengimani bahwa orang tua berhak untuk kita berbakti kepada keduanya. Bu, kalau jadi hak orang tua berarti wajib bagi anak. Karena biasanya hak itu berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban suami jadi hak istri. Kewajiban istri jadi hak suami. Kebanyakan orang menuntut hak tapi lupa pada padahal hak dan kewajiban itu melekat. Itu. Nah, Bapak Ibu, orang tua itu berhak mendapatkan bakti dari anak. Berarti kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua, wajib berbuat baik, wajib taat, wajib juga melakukan yang diperintah. Itu selama tentu yang diperintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Bukan saja Bapak Ibu sekalian, kewajiban kepada orang tua sebab kaitan Bapak Ibu kita sebagai anak. Bukan hanya kaitan karena kita anak kemudian orang tua yang ini, bukan. Karena memang Allah sudah mewajibkan itu. Bahkan kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu Bapak Ibu itu harus ditunaikan setelah kita melakukan kewajiban kepada Allah. Jadi kalau hierarkinya itu Allah itu agama, Allah Rasul, kemudian orang tua. Coba Pak bergandengan. Bergandengan. Pamannya dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Wa qada rabbuka, Allah sudah menetapkan, Allah sudah mewajibkan. Allah ta'budu, kalian tidak boleh bernyembah, tidak boleh beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Nah, kemudian wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua harus berbuat baik, Pak. Jadi ini kuatnya ada ayat kauniyahnya, ada ayat kauliyahnya, ada dalil naklinya, ada dalil akli. Dalil nakli ya ayat ini. Dalil aklinya jelas kita nggak mungkin ada, kita nggak mungkin jadi jelema apa siga ayeuna kecuali perantaraan orang tua dari mulai mengandung sampai mengurus.
Gitu. Jadi maknanya tidak bisa dibantah. Gitu. Dari sisi apapun wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Bahkan digandengkan setelah kita ibadah kepada Allah. Jadi wajibul kudu gitu Bu ya. Wajib teh kudu. Yang wajib ya kudu. Itu benar-benar wajib. Benar-benar wajib. Di surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu bi amaini anis kurli wali dai. Ai syukur teh artinya apa? Bahasa kita mah syukur teh artinya terima kasih. Kita menerima terus ngasih. Kita menerima Pak nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat kita jalan, nikmat kita ngambil, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat KWC. Apa yang enggak nikmat Pak? Naon nu teu nikmat? Coba, naon nu teu nikmat? Nikmat KWC wae. KWC nikmat Pak. Gitu ya. Makanya ketika kita disuruh beribadah, hakikatnya disuruh bersyukur, terima kasih. Itu. Yang kedua, anishkurli wali. Gitu. Setelah kepada Allah bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Orang tua. Jadi Pak kalau disebut jasa paling besar adanya hidup kita siapa? Allah. Kemudian yang kedua setelah Allah orang tua. Jadi masuk akal Pak. Jadi dari dalil akli, dalil nakli. Jangan kemana-mana, kesana dulu. Kesana dulu. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim. So kalau di surat Luqman ini ibu mengandung berapa bulan Bu? 9. Disebut wahnan apa? Capek nambih capek, lungse nambih. Makin lama usia kandungan makin capek, makin lungse. Leres teh Bu? Leres teh. So. Makanya ibu-ibu mah lamun tos ngalahirkeun osok osok ngobrol ka bapana, bapak boga budak tetos nepi ka dieu. Aduh, teu kuat ngandung komo ngalahirkeun. Pas ngalahirkeun mah 6 bulan mah hilap. Tapi prinsipnya gitu Pak. Gitu. Duka meureun Pak gitu. Yakin pada ungkapan banyak anak banyak rezeki jeung loba kariweuh Pak. Nah Pak. Nah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, man ahaqqu bihusni suhbati. Rasul, siapa orang yang harus paling dulu aku prioritaskan untuk berbakti? Rasul kada kasaha abdi babakti teh. Saur Rasulullah, ummuka, ibumu. Qala, sahabat itu bertanya,
Summaman, setelah ibu siapa? Qala ummuka, ibumu. 2. Sahabat itu bertanya, summaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya, summaman, Rasul siapa lagi? Qala abuka, bapakmu. Lihat, ini berarti Bapak Ibu, prioritas kita berbakti kepada orang tua yang harus didahulukan siapa? Ibu, ibu, ibu. Berapa kali? 3. Berarti Pak istri teh kudu 3. Menu kaopat bapak. Sanes gitu Pak, sanes berarti istri kudu 3. Sanes itu. Ya maknana 100%, 75% itu ternyata prioritas berbakti itu kepada ibu. Gitu. Ya, itu Pak. Jadi ulah ka mamana hartosna. Makanya Bapak Ibu, innallaha harrama alaikum, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian uququl ummahat. Uququl ummahat itu menyakiti orang tua. Cik Pak, menyakiti orang tua kan tadi wajibnya berbakti. Berarti kalau wajib berbakti haram. Haram tidak berbakti, apalagi menyakiti. Menyakiti orang tua kan Pak bukan sekedar mukul. Menyakiti orang tua juga termasuk umpamanya ketika seorang anak tidak mau disuruh. Atau mungkin kalau kita sudah besar, Pak, bentuknya si anak tidak peka. Kadang kalau tepak geus arapa, kita sudah besar, udah punya ilmu, geus disakolakeun, budak nage geus karolot, geus boga budak. Maknanya jadi perasaan secara psikologis kejiwaan teh apa? Itu makanya biasanya ada orang tua yang tidak berani kalau sudah menikah menyuruh anak. Gitu. Cuman bukan berarti tidak butuh. Gitu. Butuh, cuman tidak berani. Makanya diharapkan biasanya surti. Naon? Surti ngarti, teu ngarti. Paling jelek mah teu ngarti. Minimal ngarti mah geus diobrolan teh ngarti. Ujang, nyai, bapak, mamah teh geus kolot. Apa lebih geus kolot? Eta budak nu teu ngarti. Eta teh prolog baru pembukaan. Muhun mamah, bapak kumaha gitu. Nya kahayang mah bapak teh. Di imah teh ulah tinggal 2an atuh saminggu sakali mah haneut kadarieun gitu. Ngobrolna teh datar Pak. Eta teh ditungguan eta teh. Itu Pak. Karena konon ya Pak, bapak pasti merasakan semakin kita tua semakin ingin sebetulnya ada pendamping. Pendamping itu ya yang terdekat keluarga teh budak dah kabatur mah era meureun gitu Pak. Itu. Makanya ada orang tua yang tidak berani nyuruh, maka kata kuncina urangna kudu surti. Itu kan bisa disebut umpamana ditelepon wae kalah di paruman. Nuju rapat. Gitu. Boro-boro nelpon balik. Telepon deui teh kitu deui nuju sibuk ketos salse geus salse teh saminggu teu nelpon
Itu Pak. Karena konon kalau sudah jadi orang tua, barang termahal itu bersama dengan anak. Barang termahal. Gitu. Nah itu makanya ini disebut haram, hukumnya ukukul ummahat, menyakiti. Makanya konon dihardik, dimarahi, dicarekan oleh anak mah leuwih tibatan diteungeul. Sabab inget kumaha nyerina keur ngalahirkeun. Ayeuna tinu dilahirkeun diurus nepikeun ka jadi jelema geus badag ngahakan. Kayak gitu Pak. Itu. Makanya luar biasa Pak Islam. Orang barat banyak masuk Islam ketika melihat ajaran Islam bagaimana memuliakan orang, itu kunci Pak. Memuliakan orang tua. Itu. Dan itu haram juga waman anmaha, tarik tahan. Tarik tahan teh bahasa Sunda mah pinter naon pinter kodek teh Pak. Ti batur ditarik nu urang ditahan. Nah, direm. Itu pinter kodek bahasa Sunda mah. Tarik tahan. Wa dal banat, ngubur hidup-hidup anak perempuan, wa karihalakum kila wakola, banyak bertanya tapi pertanyaannya bukan ingin tahu, tapi pertanyaan sekedarnya saja. Wa kathrotas sual, banyak minta, wa idaatil mal. Bahkan termasuk dosa besar Pak, ini dosa besar. Termasuk dosa besar itu menyakiti orang tua. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ruas Pak hadisnya. Maukah kalian aku tunjukkan bi akbari, yang paling besar kabair, dosa-dosa besar. Naon Pak bahasana bi akbaril kabair teh kieu, pangbadagna tinu badag. Pan aya pangbadagna tinu leutik Pak. Amun pangbadagna tinu leutik berarti leutik. Ngan tinu leutik pangbadagna. Ieu mah pangbadagna tinu badag. Aya pangpinterna tinu bodo, aya pangpinterna tinu pinter. Mun pangpinterna tinu bodo berarti bodo. Sebab di antara nu bararodo teh nu pangpinterna. Ieu mah pangpinterna tinu pinter, berarti pang pinter, nu pinter teh aya 10, tas si A mah pang pinterna. Nah nu bodoh teh aya 10, ngan si A mah pang pinterna, berarti aya nu pang pinterna tinu bodoh, aya nu pang pinterna tinu mending mana Pak? Mending pang bodona tinu pinter, mending pang pinterna tinu bodoh. Nah, pang bodona tinu pinter berarti pinter. Lamun pang pinter nanti nu bodoh. Mending pang soleh nanti nu bangor, mending pang asik gitu Pak. Kudu rada ngahulang eta mah saeutik. Montan. Ieu mah aya pang solehna tinu soleh pisan. Ieu mah pang solehna tinu bangor. Berarti bangor gitu Pak. Iya mah pang bangorna tinu soleh. Berarti soleh tetap. Sabab pang bangorna tinu soleh. Itu Pak. Ta ieu mah dosa teh sanes dosa badag tinu leutik. Tapi dosa pang badagna tinu badag. Berarti badag pisan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar di antara dosa besar? Pak. Itu.
Naon dosa paling besar? Bala ya Rasulullah, ya mau atu Rasul apa? Al isyraku billah, musyrik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan menyakiti kedua orang tua. Pak, tahu gening Pak? Ada orang gening Nabi lewat tuh Pak, kedua makam. Yang dua makam ini kata Rasulullah penghuninya sedang disiksa di dalam kubur. Tapi bukan disiksa dikarenakan dosa besar. Berarti penyebab disiksanya dosa kecil. Apa dosa kecil? Yang pertama, satu orang yang yamsi bin namimah. Kalau jalan teh osok ngadu domba. Itu. Sanes ngadu muncang. Sanes ngadu jangkrik mah. Ngadu jadi ngadu domba teh Pak istilah ya. Ngadu manusia itu Pak. Nah, itu satu. Yang kedua itu bukan karena dosa besar yang disiksa. Ada orang ini sering sampaikan yang kencing di mana wae bari tara ombe. Kencing sembarangan. Wer Pak di DPR di bawah pohon rindang. Wer beresin truk dina Banwadi. Tuh Pak disiksa di alam kubur. Bagaimana nasib kalau dosa bukan dosa besar, ini dosa paling besar dari yang Pak gambar. Kiih teu ombeh wae masalah. Tuh Pak. Nah termasuk yang ketiga qaula zur, ucapan bohong, wa syahadatu zur, persaksian bohong. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Ngobrol bohong, saksi palsu. Janji mau ada ini, ternyata ditungguan bertahun-tahun. Itu termasuk min akbaril kabair. Nah, yang berkaitan itu adalah tadi Pak kepada orang tua. Konon Bapak Ibu, kebaikan orang tua mah tidak bisa dibalas. Iya kan? Tidak bisa dibalas. Coba kalau dihitung dari mulai ngandung sampai nikah, dihitung berapa duit yang keluar. Kalau dari sisi duit, dari sisi kasih sayang nggak bisa diuangkan Pak, nggak bisa diuangkan, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau mencari manusia siapa yang paling sayang kepada kita, di luar orang tua Pak, yang disebut cinta itu di luar orang tua mah pasti Bapak Ibu ada pamrih. Cinta atasan ke bawahan ada pamrih enggak? Ada. Tetangga ada. Suami istri aya teu? Ada pamrih teu? Ada. Gitu. Aya pamrih teu? Aya. Kunaon ari bapa menitiis ka mamah teh kena usum hujan. Mamahna ge tuh. Berarti pamrih. Jadi suami istri mah itu pamrih, Pak. Itu. Yang tidak pamrih siapa? Orang tua. Maka kasih sayang orang tua mah digambarkan seperti matahari. Itu. Seperti kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang hanya memberi, tak harap. Kan biasanya kalau memberi teh berharap kembali. Orang tua mah memberi tak harap kembali. Bagai sang menyinari harapan. Kalau di hadis ini Pak, riwayat Imam Bukhari Muslim, la yajzi walidun
waladun walidan illa ayyazida mamlukan cenah. Bagaimana mahalnya kecintaan, kasih sayang orang tua terhadap anak sampai digambarkan tidak akan bisa dibalas kebaikan orang tua oleh anaknya gitu, kecuali seperti hamba sahaya yang dibeli kemudian Bapak Ibu sudah dibeli dimerdekakan. Kan harga hamba sahaya mah mahal luar biasa Pak. Tergantung keterampilan, tergantung sehat, tergantung usia. Makanya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Qala, ini Pak, amal yang paling dicintai. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bu, pengen nggak anak kita berbakti kepada kita? Hoyong deh. Maka kumaha carana? Gampang carana. Birru abaakum tabirukum abnaakum. Berbuat baik, berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak merak. Jadi ketika kita berbakti itu si anak kita teh harus melihat bahwa kita anak kepada orang tua berbakti, menghormat, memberi makan, ngajak jalan-jalan beren kitu Pak aya nama. Ada ka orang tua mah moal mos, nu mos mah mun jeung budak ngora mos. Orang tua mah atuh paling hayang ulin muter ka kota. Paling satengah jam balik deui cenah cara rangkeul. Hayang naon Pak, cenah naon? Mun jeung budak mah ka supermarket segala dicagap yuk kalau samar kahayang. Leres Pak. Cuman karena kebaikan eta teh sok hoream Pak. Sok hoream. Karena kebaikan. Makanya gini, orang tua mah punya anak 10 kabeh jaradi jelema. Tapi budak nu 10 teu bisa ngurus kolot nu 2 acan. Itu Pak. Nu ieu sibuk, nu ieu sibuk, nu ieu sibuk, nu ieu sibuk. Padahal nu 2 mah luar biasa. Tapi nu 10 terkadang. Ini Pak. Ya. Oleh karena itu di sini disebut supaya kita sebagai anak mau berbakti itu ternyata pahalanya luar biasa sehingga termasuk amal yang paling afdol. Birrul walidain. Oleh karena itu Pak, birrul walidain, berbakti kepada orang tua lebih didahulukan ketimbang jihad sekalipun. Jadi ada sahabat yang datang kepada Rasulullah yasta'dinuhu fil jihad, minta izin mau jihad. Gitu. Rasul abi hoyong ngiring jihad, berjuang perang. Maka kata Rasulullah, ahayun walidaka, kayak cenah. Kalau orang tuamu masih hidup, masih ayah Rasul. Maka kata Nabi, papihi mapajahid, maka berjihadlah kepada orang tua. Ulah nu jauh, nu deket we, heula. Maksud jihad di sini berbakti. Ini menggambarkan berbakti kepada orang tua sampai mengalahkan jihad Pak. Ini saking wajibnya. Karena kalau tidak berbakti tapi termasuk dosa besar. Itu menyakiti orang tua. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau berbakti tapi orang tuanya sudah meninggal? Ari aya keneh mah gampilnya Pak. Leres teu umpamana gaduh putra genep urang saminggu sakali we gentinan kan gitu ya. Sok cenah.
sadinten nupang ageugna nu kadua nu katilu kan bisa Pak saminggu sekali kagiliran sehingga aya batur we. Nah sekarang kalau orang tua yang kita mau berbakti tos teu aya duanana itu bagaimana caranya itu Pak kita mau berbakti biasanya Pak gitu ya terasa lah oleh Bapak juga mungkin oleh saya ku abdi ke karaos kadang mah hanja kamal restara ti payun ti pengkok gitu ya mau berbakti teh ternyata sekarang mah tos teu aya paling datang ke pusaran ke kuburan eta mah paling ngadoa aya tos dina salat mah insyaallah lah ahli pangaosan mah tapi secara fisik gitunya mun aya teh hoyong mencetan sambil ngobrol ku kitu ge bungaheun kolot mah itu ku kitu ge bungaheun di baturan barudak jeung incun eta teh kabungah luar biasa. Nah sekarang kan kalau tidak ada tinggal kenangan paling merenung nyurucud kunaon keur aya gitu akhirna mah kabudak we urang teh kitu kade sok sing bener ka kolot teh mamah gitu anyaka. Bapak Ibu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah hal bakia alayya syai'un min birrin abawaya ba'da mautihima abirruhuma bihi. Rasul, adakah kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada orang tua padahal mereka semuanya sudah tidak ada, sudah meninggal? Ayat Rasul, ada enggak sisa berbakti kepada orang tua nu aranjeuna tos teu araya? Manawi pami ayat teh kedah kumaha? Kata Rasulullah, "Na'am." Ada. Ya. Bagaimana Rasul caranya? Satu, as-sholatu alaihima. Sering mendoakan. Pak. Tiap sholat doakan, tiap ingat doakan, sing sering baca Robbig firli wali daya warham. Nanti Bapak Ibu kalau kita sering mendoakan kepada orang tua Bapak Ibu sekalian itulah yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal. Nu maot teh ngantosan naon dah hoyong hirup ge tapi da teu tiasa akhirna mah ngantosan doa. Nah doa yang paling ditunggu dari anak kunaon da batur mah teu kajasaan teu bisa nuntut ka batur mah ka budak sorangan nuntut teh tapi da geus maot mah teu bisa nuntut. Makana kerugian terbesar dari orang tua manakala tidak bisa menghasilkan anak soleh. Makanya Pak yang disebut orang tua yang nggak punya anak teh naon namina? Mandul teh itu manakala yang disebut orang tua mandul itu manakala bukan orang tua yang nggak punya anak. Mun di urang mah teu gaduh putra padahal nikah tos puluhan tahun. Prinsip utama dalam agama mandul itu manakala kita punya anak tapi tidak ada seorang pun yang soleh. Eta mandul. Sebab Pak gitu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasit. Yang pertama sedekah, ilmu atau anak. Gitu. Anak Pak yang memanjangkan umur kebaikan teh budak. Mun baheula kita rajin ke masjid, kita tidak ada ke masjidnya diteruskan ku anak urang, turunan urang. Eta namanya panjang kumaon budak ka masjid da baheula dididik ku kolotna maka nalika budak ka masjid budak salat budak ngaji kolotna kabagean. Nah, makanya Pak paling susah itu kan sebetulnya Pak paling susah mah lain ngimahan, lain makean, lain maraban. Ada eta mah ku Allah sudah dijamin. Udah dijamin sasusah-susahna ibu kita ngurus anak sasusah neangan duit imah mah boga pakaian mah boga depikeun ka ayeuna ge dahar bahwa itu perlu berjuang memang di dunia mah perlu berjuang naon berjuang nguber-nguber baju dan uang
Itu Pak, kan orientasinya berjuang teh ayeuna mah eta Pak. Itu Pak. Tapi nu can dijamin mah Bapak Ibu, kita bersama di dunia, bersama teh di surga teh mah teh aya jaminan. Pak, cuman kita mah manusia sok ngahariwangkeun nu geus dijamin, tenang nu can dijamin. Urusan dunia mah dijamin, wa ma min dabatil fil ardi illa 'alallahi dijamin. Dunia mah Pak, sok sanajan susah makan Pak. Sok kacaritakeun aya warga di dieu caket masjid teu dahar 2 poe, wah arapaleun mah Pak. Sok leres teu? Sok, wah ti mamana ngabantu. Leres manawi aya rekeningna ti urang nu jauh mah. Pasti kitu. Eta mah sudah dijamin. Nu can dijamin mah urang ka surga teu barudak urang ka surga. Tah eta mah can aya jaminan. Kunaon mah leuwih hariwang mah eta. Nu kudu leuwih hariwang. Bapak Ibu, darugi Pak, lamun ngurus budak teu soleh mending kene ngurus domba. Mending kene ngurus sapi. Idul Adha panen. Ari boga budak iraha panenna. Nabi bibit Pak. Oh Pak. Makanya nanti di akhirat ada orang tua masuk surga, dia kaget. Allah, kenapa saya masuk surga tapi mendapatkan surga di luar ekspektasi bahasa sekarang mah, di luar dugaan, walah ieu luar biasa. Biduai waladika sholih, doa budak anjeun nu soleh. Makanya ini Pak, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Imun dina emutan teh ibu bade angkat emut kasih bapak mamah robik pilih wali daya. Tos puguh dina salat mah Pak eta mah. Gitu, robik pilih wali terus. Gitu. Pilaku Pak terus ngadoa teh diijabah terus. Leres teu? Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua itu, ini nyambung, berdoa wal istighfaru lahuma, dan istighfar memintakan ampun. Pak, gitu. Kalau orang tua kita non muslim memintakan ampun tidak akan diampuni. Lihat, Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya. Itu Azar ternyata dilarang oleh Allah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim illa limawadati wa adana iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Ibrahim bapak maneh teh musuh Allah. Moal nepi istighfar oge. Maknanya tidak boleh kepada non muslim walaupun orang tua sendiri memintakan ampun. Kalaupun engkau memintakan ampun sab'ina marrah dalam Quran sampai 70 kali la yaghfirullahu lahum, Allah moal ngahampura. Innahum kafaru billah. Masalahnya kufur kepada Allah. Jadi kepada orang kafir mah doanya dapat hidayah. Dapat hidayah. Permintaan ampun mah moal sabab non muslim. Nah kan orang tua kita mah Islam Pak sadayana. Leres teu? Insyaallah. Bapak Ibu. Nu ditungguan mah eta, nu ditungguan teh. Itu. Itu lakum dilupur. Wal inqadu ahdihima. Kemudian yang ketiga setelah berdoa, kemudian Bapak Ibu memintakan ampun. Kieu Pak lamun pernah dijelaskan dalam ini, kalau kita minta doa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari neraka, jauhkan orang tua dari neraka 3 kali, maka nanti neraka berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dari neraka. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan kami ke surga, masukkan kami ke surga 3 kali, maka surga akan minta kepada Allah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Di sini Pak, ya karena disampaikan surga mah hanya dimasuki oleh orang yang mau. Nah mau, salah satu wujud mau itu sering berdoa Pak, gitu kan, sering minta. Nanu katilu wal inqadu ahdihima, bakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah Bapak Ibu melaksanakan janji keinginan orang tua yang belum tercapai.
Hayang budak teh tinu 7 teh hiji wenu apal Quran 30 juz. Peperiheun. Urang boro-boro 30 juz 30 oge. Pak, lamun henteu budakna atuh ka incu. Nah, itu ketika kita melaksanakan keinginan orang tua belum tercapai, kita sedang berbakti kepada mereka. Urang teh ka masjid asa jauh ya teh ya. Oh, jauh tuh. Bahkan mungkin kita pernah membawa orang tua saking rajin ke masjid nuju udur ke ngahajakeun kahujanan kahayang maboga masjid deket imah Pak eta teh ketika kita melaksanakannya bakti kepada orang tua itu Pak tah hayang aya masjid di dieu ame kabeh keluarga teh bisa berjamaah di masjid jauh teuing mah sok loba alasan. Nah itu wal inqadu ahlihima melaksanakan harapan janji keinginan orang tua yang belum tersampaikan. Yang keempat wal ikramu sodikihima. Pak menyambungkan silaturahmi dan memuliakan sahabat karib orang tua. Baheula si mamah si bapa teh sobatna jeung saha. Sumpingan atuh satahun sakalima tepangkeun abdi teh putrana bapak anu ibu anu pamit telepat mah abdi teh emut-emut hilap kantos dicanda ka dieu saeuna rerencangan oh ih da sami si bapak si mamah ge geus pupus jadi ieu putrana tah eta bahasa urang mah ulah pegat. Nah itu Pak, gitu Pak. Maka nanti punya posisi khusus Pak. Pak, kalau kita menyambungkan silaturahmi dengan tadi teman, saudara, orang tua yang tidak ada ikatan darah. Teu aya ikatan, kan beda pan aya ikatan darah mah aya bani na, gitu kan? Silaturahmi bani. Bani Adam seueuring bade. Nah, kan bani Pak. Ini mah enggak ada ikatan nanaon ieu mah. Ngan leres ieu mah sobat umpamana sepuh urang. Itu punya posisi lebih Pak dalam agama. Maknanya bahwa dengan yang sudah kenal dengan karib kerabat itu jangan pernah terputus walaupun orang tua sudah meninggal. Itu. Nah ini Pak hadisnya. Inna min abiril birri sesungguhnya kebaikan yang paling baik. Kahadean hadena. Ayusilar rojulu ahla waddi abihi ba'da ayyuwalil abi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik menyambungkan silaturahmi dengan teman karib kerabat orang tua setelah orang tuanya tidak ada. Gitu. Ari kasadarah mah wajar Pak. Leres teu. Ka dieu mah kapi mang, ka dieu kapi bibi, ka dieu mah. Kan gitu Pak. Ya, tapi ieu mah tidak ada ikatan apapun kecuali bahwa itu dulu adalah teman karib orang. Nah itu teh punya nilai lebih kebaikan yang paling baik. Itu Pak. Ya, karena memang Bapak Ibu kan tidak ada hubungan apapun. Leres ari ku urang tetap dipertahankeun. Nilai lebihnya di sana. Bapak Ibu, nilai lebihnya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu berbakti kepada orang tua? Nah, di sini disampaikan langkah berbakti kepada orang tua. Ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhayani anhu mimma laisa fihi ma'siyatun lillah wa mukhalafatul syari'atihi idla ta'ala li mahlukin bi ma'siyatil khaliq. Yang pertama, teknis berbakti kepada orang tua
adalah taat kepada apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, siapapun juga termasuk orang tua haram kita taati. Wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di surat Luqman, kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat musyrik padahal jelas ilmu tidak ada dasar untuk taat sama sekali, fala tutihuma, jangan engkau taat, tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf, dalam urusan dunia tetap harus berbuat baik. Lihat Pak, agama mah luar biasa pola pikirnya gitu. Kolot sok sanajan paling berjasa ke anjeun nitah goreng mah ulah diturut, tapi dina urusan dunia mah tetap harus berbuat. Kenapa? Bagaimanapun orang tuamu yang banyak jasa kepadamu, tapi dina parentah nunyulayaan agama mah jauhan. Wow Pak, hebat tuh Pak, hebat. Jadi pedah kolot na tukang musik geus abdi mah moal dilongok saumur-umur teu meunang. Urang mah boga kolot geus kolot gawe teh judi. Geus moal dilongok hayangna moal dibere salah. Perintahna nu nyulayaan agama jauhi, tapi urusan dunia mah hubungan kita anak dia orang tua, wasahibhuma fid dunya, bahkan dengan sikap kita yang baik sambil dakwah, mudah-mudahan orang tuanya sadar, gitu ulah dijauhan. Gitu. Di kita mah sok itu Pak, keur mah hoream bakti kolotna kitu geus legok manggih. Nah, salah itu. Gitu. Justru kesempatan bagaimana kita menyadarkan. Kan banyak Pak gini anak-anak yang sudah muslim orang tuanya menolak keislaman, tapi dia perlihatkan akhlak Islam dengan baik sampai justru orang tuanya Pak takjub akhirnya dengan akhlak baik anaknya masuk Islam. Kan itu Pak. Itu. Nah, iya. Kan dia mah tetap jelek, orang Islam kan jeleknya harus tetap baik selama tidak menghina agama. Gitu kan. Sekarang menuju ke Indonesia gini, Habib Nurmagomedov. Gitu. Orang kafir itu tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tapi dia membaca tingkah laku kita umat Islam. Yang dia baca tingkah laku kita umat Islam. Maknanya kita umat Islam harus memperlihatkan akhlak Islam. Jangan justru mulianya bagusnya Islam terdegradasi, terhinakan dengan akhlak kita yang bertentangan dengan Islam. Itu disebut oleh seorang ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terhalang, ajaran Islam itu terhalang dengan jeleknya umat Islam. Nu maling Islam, nu korupsi Islam, jinah Islam, jinah teu mayar Islam, nu maling sendal di masjid, aduh, nah itu Pak. Jadi itu Pak. Jadi bukan Islam nama tenan naon, tapi gitu. Ya kita itu Pak agen dakwah Islam. Gitu. Makanya ini Pak yang pertama. Yang kedua jalannya Bu, tauqiruhuma wa ta'dimu sya'niha, mengagungkan, memuliakan orang tua. Ketika bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf sudah jadi pejabat, bapaknya datang, gitu. Bapak silahkan datang ke Mesir, Bapak akan mendapati Mesir dalam keadaan aman. Kemudian bagaimana bapaknya ditaikan kepada tanduk di atas wa kharru lahu sujada, sujud. Itu bentuk tauqiruha wa ta'dimuha, mengagungkan,
mati. Wahibdul janahi lahuma wa takrihuma bil qauli wal fi'li palayan harhuma. Kemudian memuliakan baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Jangan pernah melawan apalagi menghardik. Wala yarfa'u sauta fauqa sautihi. Tidak boleh suara kita melebihi suara orang tua. Orang tua mah volume 5, urang 10. Wah, enggak boleh. Bapak Ibu, itu adab kepada orang tua. Wala yamsi amamahuma cenah. Enggak boleh kalau jalan kita di depan orang tua di tukang ulah. Tidak boleh juga Bapak Ibu kita berbuat dosa kepada mereka. Tidak boleh juga bahwa kita meninggalkannya. Itu. Makanya tidak boleh juga nanti orang tua bepergian sendiri kecuali dibarengi dengan gitu Pak. Kan lebih bagus dengan anak. Kenapa dengan anak? Ya kan baheula juga urang teh keleutik dibarengan ku saha? Hoyong jeung mamah abi mah. Hoyong jeung bapak abi mah. Ih bapana ek damal wios. Tak ayeuna mah ge mah geus kolot mah malikan teh. Itu Pak. Ya. Itu. Nah, itu berbakti Pak. Jadi mengagungkan orang tua. Maknanya anak harus bangga kepada orang tua. Itu kan aya budak teh nu era Pak dituturkeun ku kolot teh. Itu ada. Ya. Iya pun bapak, iya pun biang gitu. Di wisuda mana pernah lihat Pak di wisuda orang tuanya kebetulan bukan orang tua nggak punya tapi luar biasa nggak bisa jalan, anaknya mangku orang tua. Wah di hadapan guru-guru besar, profesor, itu bentuk kebanggaan, pengaguman kepada orang tua. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yada wa tamtana'u lahu taqatahu min anwa'il birri wal ihsan. Kemudian berbuat baik itu dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian juga tentu menolak dengan sekuat tenaga apapun yang nanti mencederai orang tua. Kemudian silaturahmi yang tadi disampaikan, berdoa, beristighfar dan melaksanakan keinginan tidak tercapai, termasuk juga wal ikramu sodikihima. Nah, ini Bapak Ibu secara teknis pola-pola berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu sadayana itu al adab ma'al kholqi bab khusus orang tua. Aya petarosan Pak? Daya nanti ke depan. Oh aya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ya saya bertanya tadi tentang masalah dosa besar, yaitu berbuat menyakiti orang tua termasuk dosa besar. Bagaimana kalau seorang anak angkat, jadi yang mengurus itu ayah atau ibu angkat. Nah, kalau anak itu selalu mendoakan Robik pilih walidah kamaroi sogiro, apakah nyambung kepada ibu sendiri itu, ibu sendirinya ya? Enggak gitu Ustaz, tapi yang mengurus itu ayah angkat atau ibu angkatnya gitu Ustaz. Ya Bu, luar biasa. Berarti sebetulnya orang tuanya jadi 4 ya. Ya, orang tua. Bapak Ibu, prinsip dalam Islam itu jangankan kepada orang yang sudah memberikan jasa kebaikan, kepada yang jelek saja bagusnya kita berbuat baik. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek. Batur mah ka urang koret, urang mah bager. Batur mah sombong, urang mah somea. Batur mah atah anjang, urang mah asak anjang.
Kan biasanya apa kan nu jelek teh kita teh pengen balas dendam. Kalau kejelekannya sekedar tadi koret, nggak pernah nanya, nggak pernah datang ke kita silaturahmi. Ulah sarwana wa ahsin ilaman asaa ilaika. Bagusnya berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan ke dalam Quran dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Sehingga seolah-olah antara engkau yang tadinya ada permusuhan, kalau engkau menolak kejelekan dengan kebaikan, seolah-olah tidak ada apapun. Wah, hebat. Itu rumus. Itu yang jelek saja harus kita berbuat, apalagi yang berjasa kepada kita. Ahsin ila muhsin. Ahsin ila muhsin itu berbuat baiklah kepada yang berbuat baik. Pak, kebaikan kita kepada orang lain lupakan. Tapi kebaikan orang lain kepada kita ingat seumur umur. Apalagi dalam kasus tadi itu ada orang tua aslinya tapi diurus oleh orang tua angkat. Mungkin orang tua angkat pengen ngurus karena gak punya anak umpamanya. Kan bisa terjadi. Nah, siapa yang dijadikan orang tua? Semuanya. Semuanya punya jasa. Semuanya punya jasa. Semuanya harus berbuat baik. Apalagi nanti ketika besar dia tahu, mungkin ketika kecil nggak tahu bahwa ibu bapak angkatnya hakikatnya ini hanya ngurus saja, yang melahirkannya sebetulnya. Tapi ketika sudah besar pasti dia tahu kepada siapa dia berbuat baik, kepada semuanya, karena semuanya punya jasa, Pak. Semuanya memang kasus itu ada, Pak. Bahkan di saudara saya juga ada. Wajib berbuat baik gitu. Kan berbuat baik itu sesuai dengan kadar bukan hanya memberi uang kan, bukan, Pak. Disebut berbuat baik itu ya tadi membarengi, menemani, atau umpamanya kalau orang tua kan teman curhat gitu kan. Kan bagi kolot mah ditaringgalkeun gunung orang mah, Pak. Iya kan? Itu. Jadi bentuk-bentuknya tadi banyak luar biasa. Walau alam Bapak Ibu, sakitu tiasa kapihatur. Nah, nanti kita sambung Pak al-adab ma'al khalqi, baru orang tua, nanti selanjutnya al-aulad. Bagaimana al-adab kepada anak turunan kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.